suami dari Roro Fitria. Kalian tahu gak kenapa aku pakai baju hijau? Kenapa? Apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Aku mau manggil Roro, Nyai Roro. Roro apa? Roro Fitria kan? Bukan. Siapa? Apa? Nyai Roro. Roro Ronggeng. Jangan dong. Tapi kan kalau tadi suaminya yang hadir, kali ini kita akan berikan kesempatan untuk sang istri. Statusnya masih istri. Disatuin. Kita sebenarnya ingin mempertemukan mereka berdua, tapi memang keadaan tidak memungkinkan. Jadi kita pisahkan mereka di dua segmen. Kali ini di segmen kedua kita berikan waktu dan juga kesempatan bagi Roro Fitria untuk mengklarifikasi secara langsung. Di Pagi-Pagi Ambyar sudah hadir Roro Fitria bersama dengan timnya. Selamat pagi. Apa kabar? Silakan mari kita ke tengah. Sini dulu. Sudah ada Roro Fitria. Kemudian ada timnya. Nyai Roro Fitria, barangkali boleh diperkenalkan membawa siapa pagi hari ini? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya di Pagi-Pagi Ambyar. Alhamdulillah pada saat ini Nyai didampingi oleh tim kuasa hukum dengan perwakilannya adalah Bapak Andika dari perwakilan 9 lawyer, dan juga ini ada yang tercinta Uni Citra adalah psikolog pribadi Nyai dari jumlahnya dari behaviorist jumlahnya 4 ya. Jadi semuanya 13. Begitu banyak sekali timnya. Ada kuasa hukum jelas. Kemudian ada dari tim psikolog juga. Ada apa lagi tim? Dokter dan juga konselor. Sampai ada dokter dan konselor. Bisa Seberat itu permasalahan rumah tangganya. Iya. Baik, nanti kita akan coba berikan waktu bagi Roro Fitria untuk mengklarifikasi semuanya, tapi kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. silakan boleh. Sudah menyempatkan waktunya dan mau berbagi kisah di Silakan sini. monggo Bapak. Roro Silakan, Fitria pasti tadi menyaksikan bagaimana Andri Irawan, status masih suami kan? Iya. Dia menjawab pertanyaan di segmen pertama tadi. Tapi sebelum menanggapi apa yang keluar dari mulut seorang Andri Irawan, kenapa tidak memungkinkan untuk bertemu bersama di sini? Dari Nyai pribadi sangat berat ya. Semalam aja dari manajer menyampaikan kepada Nyai apakah berkenan, sebenarnya dalam hati kecilnya nggak berkenan. Mungkin dari psikolog bisa menyampaikan mengapa. Silahkan Uni. Ya, jadi pertama Sorry, boleh silakan pakai. Assalamualaikum. ya jadi pertama kali datang itu memang keluhannya cemas gitu, keluhannya cemas. Terus kita lakukan pemeriksaan, memang ada depresi. Ditambah situasinya kan memang pasca melahirkan ya. Iya. Situasinya pasca melahirkan dan ternyata dengan situasi rumah tangganya yang memperparah kondisi psikologisnya kalau saya bisa bilang. Baik, jadi dikhawatirkan jika bertemu bersama dalam satu segmen, kecemasan itu akan traumanya akan muncul kembali. Iya. Oke, baik. Sekarang kita akan berbicara mengenai rumah tangga Roro Fitria yang sedang berada di ujung tanduk. 9 bulan aja Nyai. Kemudian Nyai menggugat cerai sang suami. Apa yang terjadi? Enggak kalau It's okay. kalau Iya, sebenarnya hal ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak patut ya untuk dikonsumsi publik. Cuman karena yang bersangkutan melakukan press conference selalu, di mana menyampaikan suatu hal yang tidak benar, bukan fakta, mau tidak mau Nyai keluar gitu. Itu jedanya jauh banget ya, karena memang Nyai nggak mau sebenarnya untuk press conference. Cuman karena dari pihak dia press conference terus, ya udah Nyai harus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jujur, sebenarnya apa yang terjadi tidak seperti yang Mbak DP, Mas Rian lihat gitu. Jadi pertengkaran yang terus menerus, sakit hati, cacian, makian, hinaan, sampai dengan ketidaksetiaan selalu terjadi. Jadi ya udah, klimaksnya adalah ketika baby Sultan lahir, udah nggak bisa kuat lagi Nyainya karena dilakukan lagi
beberapa kesalahan itu, ya udah berarti itu karakter ya. Susah watak habit yang susah untuk dihilangkan, ya sudah, I give up. Tadi ada kalimat cacian, makian, hinaan. Ketidaksetiaan. Kita coba urai satu persatu. Dugaan kekerasan secara verbal itu terjadi. Betul. Kerap kali terjadi. Kerap sekali terjadi dan banyak saksinya. Kalau kekerasan secara nonverbal, KDRT, apakah terjadi? Terjadi. Terjadi juga. Terjadi. Untuk Pak Andika sebagai kuasa hukum, Pak Andika, it's okay, tidak usah Pak Andika pakai mic. nggak usah aman. Ketika ada dugaan kekerasan verbal nonverbal yang pada akhirnya di pengadilan harus ada pembuktian. Iya. Apakah barang buktinya mencukupi bahwa memang terjadi dugaan kekerasan secara verbal dan nonverbal? Berdasarkan interview saya dengan Nyai, kenapa Nyai ini mengadu kantor saya kan, ingin melakukan cerai, ingin membuat cerai suaminya. Kenapa alasannya Nyai? Berceritalah bahwa 1 bulan setelah pernikahan, beliau ini mengalami namanya siksaan. Kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan verbal non fisik itu kan, keluar makin salah sedikit, namanya berkeluarga itu biasa terjadi perselisihan. Iya. Tapi ini perselisihannya tidak bisa ditoleransi gitu kan. Karena begitu terjadi kesalahan sedikit, langsung anarkis ini orang. Langsung anarkis, langsung keluar perkataan-perkataan yang betul-betul menyerang kehormatan Nyai, merendahkan martabat Nyai. Dan itu kerap kali terjadi itu. Akhirnya tak tahan. Ya, akhirnya buat cerai. Lalu saya tanyakan, apa buktinya Nyai? Ini mana saksinya? Ini ada. Jadi kalau Bapak menanyakan apakah cukup buktinya, lebih dari cukup itu. Baik. Siap itu. Kami tidak pernah mentolerir apapun yang namanya kekerasan secara verbal dan juga nonverbal, apalagi fisik ya, dalam rumah tangga. Jelas ini akan memberikan trauma bagi siapapun. Betul. Bagi anak tentu saja, walaupun anak masih bayi ya, bisa kita bayangkan jika anak sudah mengerti, sudah paham, kemudian menyaksikan kekerasan secara fisik. Tapi Nyai, kekerasan fisik seperti apa yang pernah Nyai terima? Perlu disampaikan atau nanti menunggu persidangan, Bang? Itu sepertinya tidak perlu disampaikan. Nah, itu rahasia kita itu. Setelah tanggal 27, Nyai bisa menyampaikan. Itu sidang pertama. Sidang pertama. Jelas ada bukti itu. Sidang pertama masih mediasi. Apa, Bang? Sidang pertama mediasi. Lalu bagaimana jika pada akhirnya sang suami Andri Irawan masih terus bersikeras untuk Tidak bisa mau memiliki menceraikan. rumah tangga, terus berumah tangga dengan Nyai, tidak mau bercerai? Gimana ya, seperti awal udah Nyai sampaikan, suatu karakter atau habit yang tidak baik itu pun mungkin yang bersangkutan tidak menyadari atas dia telah bertindak laku seperti itu gitu. Ditambah dengan lembaran putusan surat cerai yang istri yang sebelumnya itu juga dengan item-item yang hampir sama dengan gugatan cerai Nyai gitu. It means itu habit ya. Maksudnya bercerai dengan istri sebelumnya alasannya pun sama dengan apa yang dirasakan Iya, oleh Roro Fitri. Pertikaian, perselisihan hampir setiap hari, perselingkuhan dan juga uang. Oke, baik. Perselingkuhan. Ini terjadi. Ya, Masalah uang, maksudnya gimana itu Kak? gimana ya? Gimana Bang? Ataukah mungkin merasa bahwa sebagian harta Iya. kakak diambil atau Iya. ditipu atau gimana? Atau Jadi begini, menurut undang-undang nih ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan maupun Komisi Hukum Islam, Impres Nomor 1 Tahun 91, tujuan perkawinan itu kan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri untuk mencapai kebahagiaan Sakinah mawaddah warahmah. yang kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ya. Kalau menurut Kombinasi Hukum Islam bertujuan itu pasal 3 Kombinasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, begitu kan? Iya. Kemudian pasal 34 terkait perkawinan itu bahwa suami wajib, pasal 34 Undang-Undang Perkawinan tahun 1 ya, suami wajib Menafkahi. mencukupi melindungi istrinya.
mencukupi keperluan hidup istrinya Iya. sesuai dengan kemampuannya, oke begitu kan? Ya. Tetapi yang dialaminya ini sangat-sangat sangat menyedihkan lah. Itu Oke. melanggar betul terhadap Oke. undang-undang itu. Apakah suami mencukupi nafkah secara materi? Ya. Jauh dari cukup ya. Dan kalau baginya sih sebenarnya nggak masalah ya. Uang tuh bisa dicari, cuman Mbok ya jangan kasar. Jauh dari Jangan cukup tuh selingkuh. maksudnya tidak cukup sama sekali Iya. atau jauh mencukupi. Gimana ya, dengan maaf ya ini sedikit dibuka sebenarnya juga nggak bagus ya di sini. Ketika contoh kecil aja, Nyai tanyain, Mas, ini aku mau lahiran, gimana? Gitu. Nggak tahu aku. Ya udah, berarti it means Nyai gitu. Mhm. Tapi secara menafkahi setiap bulan ada. Nah itu jauh dari cukup. Gak cukup berarti Ya intinya. maksudnya intinya itu adalah Maksudnya sebenarnya maksud katanya Iya. ini bukan masalah materi tapi ada Ya. ucapan-ucapan yang lebih menenangkan gitu maksudnya ya. Iya, oke. Ya terus masalah perselingkuhan tadi kakak bilang masalah perselingkuhan. Mohon maaf ada buktinya. Ada buktinya. Buktinya apa? Apakah chat ataukah bukti seperti apa? Di antara lain itu, Pak. Itu akan dibuka di pengadilan. Bisa Iya, diceritakan kita- kronologinya, maksudnya bisa Nyai tahu bahwa ada perselingkuhan karena tadi kan ada si suami tadi mengatakan bahwa beliau bilang bahwa nanti bisa dibuktikan di pengadilan bahwa saya tidak selingkuh gitu. Ya nggak apa-apa, itu sah-sah aja dia mau bicara apa. Cuman ya dia juga tahu kok kenapa sih mesti bohong gitu. Oke. Pada malam itu dia pergi juga dia ngechat siapa, Kipinta sama siapa, di jam 3 pagi juga tahu gitu. Baik. Dugaan perselingkuhan ini apakah kerap kali terjadi atau hanya baru satu kali terjadi? Oh kerap, Sering. sering. Dengan orang yang sama? Lebih dari satu wanita ya. Lebih dari Lebih dari satu wanita ya. Wow. Iya. Ada buktinya. Itu ada buktinya ya? iya. Tapi tadi suami datang tuh beliau bilang sayang cinta sama kakak lo dan nangis juga. Kita bisa memakai ranah logika ya. Ya. Tidak mungkinlah seorang wanita yang susah payah melahirkan 12 jam kontraksi dengan membayar biaya sendiri, nikah juga biaya sendiri, apa-apa biaya sendiri, terus minta gugat cerai. Kan nggak mungkin kalau sebenarnya tuh Nyai sayang banget sama Iya. sama Mas Andri. Dan itu udah amat sangat fatal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nyai gitu. Nikah biaya sendiri. Jadi kemarin resepsi yang mewah itu uangnya semua dari Nyai. 90%. 90 sampai 95%. Kak, mohon maaf banget. Kan suami punya pekerjaan. Kalau dalam pernikahan tuh kan memang harusnya kan berdua itu tuh gimana? Iya. Ya, mungkin bisa disaksikan juga di program yang sama-sama dari Trans TV ya, Insert Investigasi. Putra sulungnya aja menyampaikan sebelum kenal Nyai pun bengkelnya tuh udah bangkrut gitu. Nah, alhamdulillah sepanjang dengan Nyai kita gotong bareng-bareng. Terus abis itu juga nanti ada income juga nanti alokasinya juga banyak ya. Jadi jangan sampai yang bersangkutan bilang pemasukan bengkel ke rekening Nyai. Oke, cuman alokasi dananya 70% ke gaji anak-anak, gaji karyawan, 20% ke logistik modal gitu, bahan-bahan. 10% oke. Nyai terakhir karena apa? Kan kembali untuk membiayai 6 anaknya sebelumnya. Oke. Nyai, saya masih penasaran tentang dugaan perselingkuhan. Nyai pernah mergokin langsung nggak? Mergokin secara langsung, face to face. Ada beberapa bukti ya, termasuk pada saat dia komunikasi sayang-sayangan, dia nggak tahu kalau Nyai ada di situ. Terus langsung Nyai keluar, dia bilang, "Oh, ngapain lo kesini?" Oh, gitu. Sayang-sayangan. Oh, bisa aja kan Video mungkin call. ngetes. Oh, video call. Video call. Wow, oke. Video callnya tuh sambil ngomong sayang, aku cinta kamu, apa-apa gitu. Kurang lebih ada Dengan seperti wanita itu. itu, Oke, baik. Saya baru tahu nih kalau dengan tadi janda itu. dengan Janda. Janda yang mana kak? bukan Dewi Persik kan? Amit-amit abang bayi nggak pernah ya sama suami orang, sorry Maya. Jangan dong, Wi, jangan. Ya. Yang janda yang nakal itu. Tadi saya Oh janda kaget. yang nakal itu. Oke, tadi saya kaget. Ya lah dibilang- nakal lah, soalnya suka suami orang. Oh, penyanyi pemain sinetron baru. Bukan. Saya Anak kaget bikers. Dibilang anak apa? Anak Bikers. bikers. Oh, anak baik, anak motor. Oke. Dibilang bahwa
biaya pernikahan resepsi 95% hampir 100% dari Nyai. Betul. Saya pikir tuh berbagi bahkan banyak dari sang suami. Soalnya kan hobinya juga mahal, motor kan nggak murah ya. Iya. Kan tadi udah disampaikan sebelum kenalnya itu bengkel udah bangkrut. Oh, oke. Tapi buat Nyai Roro Fitri ya, kita tahu bahwa usia Baby Sultan ini baru mau hampir 1 bulan ya. Karena kan dia dilahirkan di bulan Agustus ya, 25 Agustus kalau saya nggak salah, 2022. Lalu lantas bagaimana nasibnya ketika orang tuanya harus berpisah sementara dia usianya masih sangat kecil sekali, masih bayi? Sebenarnya Nyai berat sekali memutuskan untuk melayangkan gugatan cerai secara ikut via kuasa hukum Nyai ya. Cuman ketika kita melihat menilik ke belakang, beberapa kali Mas Andri gendong Baby Sultan pun sambil mentak-mentak Nyai, sambil ngata-ngatain Nyai dan sambil banting motor listrik Sultan. Tindakan distraktif itu udah sangat sering dan ada saksinya. Dan ketika Nyai konsultasi kepada Uni Citra dan juga timnya, ada konselor anak juga, Uni menyampaikan bahwa sangat tidak baik. Gimana, monggo silakan. Sebenarnya anak itu pasti dia butuh orang tuanya. Pasti. Dalam fungsi yang seimbang ibu dan ayah gitu. Tapi ketika hubungan ibu dan ayah ini tidak kondusif, mohon maaf, maka justru itu akan berdampak buruk kepada si anak. Apalagi kalau terjadi, menurut cerita Nyai, ada terjadi kekerasan verbal, terus ada tindakan yang juga kasar gitu. Nah itu pasti berdampak pada anak. Cuma kalau dari kami tim psikolog tetap sih menyarankan kepada Nyai, kalaupun berpisah yang perlu itu adalah fungsi sebagai ayah dan ibu. Gitu, orang tua bisa saja berpisah menjadi sebagai suami istri, tapi fungsi sebagai ayah dan ibu Tetap harus karena tetap tidak ada mantan berjalan. anak ya. Tapi Nyai tadi di segmen pertama Andri Irawan bilang bahwa jalur komunikasi dengan Nyai Roro Fitria sudah ditutup oleh Nyai. Nyai blok WhatsApp-nya, semuanya akses untuk berkomunikasi. Oke, WA Nyai blok, telepon GSM nggak Nyai blok, masih bisa komunikasi. Saat ini Nyai belum siap untuk mendengarkan suaranya pun Nyai takut. Oke. Jadi mungkin boleh menambahkan sedikit, Nyai ini ya pada saat pertama kali datang seperti yang waktu preskon juga saya sebutkan, penampilan itu benar-benar sederhana dan kita tidak tahu bahwa dia artis gitu. Jadi seperti ibu-ibu yang sedang ketakutan, cemas, ya itu ya dengan ciri depresi dan sebagainya gitu. Nah terus dia bilang, saya bukan tidak mau menemui anak saya dengan ayahnya, tapi sayanya takut gitu. Nyainya takut bahwa apa yang terjadi kemarin-kemarin dengan kata-kata kasar, dengan tindakan dari ayahnya ya, menurut informasi Nyai. Nah ini yang dia takutkan gitu, sehingga Nyainya saat ini belum siap untuk bertemu ya Nyai ya. Mendengarkan suaranya aja aku nggak. Mungkin nanti dengan proses selanjutnya, dan saat ini kan juga Nyai masih dalam tahap terapi, mungkin nanti kalau sudah lebih tenang bisa. Tapi kami berharap semoga dibukakan pintu hatinya, diberikan kesiapan untuk memberikan kesempatan bagi ayahnya bertemu dengan putranya. Karena bagaimanapun tentu saja dia tetaplah anak dari ayahnya. Apa yang paling berat bagi seorang Roro Fitri? Suatu biduk rumah tangga yang Nyai jalani dari awal adalah untuk ibadah. Nyai terima Mas Andri apa adanya. Apa adanya. Nyai nggak butuh uang, Nyai nggak butuh apa-apa. Nyai butuh imam yang baik, yang nemenin Nyai, yang dampingin Nyai, yang berikan kasih sayang, yang hormatin Nyai, yang nggak bentak-bentak Nyai, yang nggak ngata-ngatain Nyai, yang nggak nginain Nyai. Tapi ternyata itu fact. Pada akhirnya seperti itu dan terulang lagi. Ya udah sabarin Mas, ya udah sabar berbulan-bulan. Tapi setelah Nyai lahir ternyata masih sama, masih ngubungin perempuan itu. Nggak bisa. Yang paling utama sih sebenarnya perselingkuhan dari sini yang dalam ya. Dalam Ya, sekali. tadi aku gitu. kan bilang kan kita mungkin sebagai pihak perempuan ya bisa menggugat suami apabila KDRT dan perselingkuhan, karena pasti kan itu sangat menyakitkan ya buat para perempuan. Betul, itu paling nomor satu. Kalau materi masih bisa dicari, diusahakan Iya. bersama-sama. Iya. Kami tahu sosok Ibunda Roro Fitri adalah penguat terbesar. Betul. We know you so well, ups and downs.
pernah tersandung kasus hukum. Kehilangan ibunda tercinta tanpa bisa menyaksikan. Melahirkan pun memasang foto ibunda di ruang bersama. Karena mencintai, sangat mencintai ibunda. Iya. So, ada satu kekecewaan ya sih bagi seorang Roro Fitri ya. Tentunya ya kita juga berharap bahwa beliau sudah tenang di sana, ingin yang terbaik bagi anak. Kekecewaannya satu hal yang menyangkut dengan Mas Andri dan terkait dengan almarhum Mama adalah Mas Andri kenapa sih melakukan hal sesuatu yang tidak pantas, menari-nari tanpa baju, bugil di depan foto almarhum Mama, ngapain? Kalau Mas nggak suka, kalau Mas mau jahatin aja, nggak usah jahatin Mama. Nanya counter di sini ya, nggak cuma foto Mama yang di dalam kamar, dia kan ketawa dan dia ngomongnya haha ketawa gitu. Dia bilang kan nggak apa-apa, saya bugil di dalam kamar saya sendiri, di kamar Nyai itu bekas kamar Mama almarhum. Tapi nggak cuma itu, dia nari-nari nggak pakai baju di depan foto Mama yang di ruang keluarga. Tuh ngapain? Kalau dia mau merusak mentalnya, enggak, jangan sangkut pautin sama Mama. Dia sayang banget sama Mama. Dia cuma selalu pengen ngerusak psikologi Nyai terus. Supaya apa? Supaya dia bisa ngiket Nyai. Supaya Nyai nurut terus sama dia. Dan ketika Nyai udah nangis, dibentak-bentak, Nyai sesek napas, asmanya kumat, terus pakai oksigen. Dia senyum, Mas, Mbak, dia senyum. Dia Takut senyum. mati. Si istrinya kayak oksigen, takutnya lewat kan. Dia bilang gini, Marah tawan. dia bilang gini, udah lo mati aja Kasian. sekalian. Oh no, Ya udah lo mati aja sekalian. Jadi Tapi tenang, gue akan urus jenazah lo. Jadi lo bisa pergi dengan tenang. Itu yang dia omongin, Mbak. Demi Allah, lillah ta'ala. Oke, it's enough, cukup. Jelas ini bukan hal yang mudah bagi siapapun. Terakhir, apa yang mau Roro sampaikan untuk Andri Irawan? Silakan. Apa ya? Udah letih sih, Nyai. Nyai udah kasih kesempatan Mas berkali-kali. Dan ingat pada malam itu ketika sebelum Mas pergi, Nyai bilang, ayo perginya bareng sama Nyai. Nyai temenin. Mas bilang kan, gak usah lo di rumah aja. Terus sebelumnya Nyai bilang, Mas banting-banting pintu jam 3 pagi. Mas maki-maki Nyai. Terus Nyai bilang, Mas, denger omongan Nyai saat ini ya. Mas udah kelewatan banget sama Nyai. Kelewatan banget. Udah terserah kamu mau pergi-pergi. Gak apa-apa. Udah. Tapi dengan beberapa hari sebelum Nyai ambil putusan gugat cerai, Mas maki-maki Nyai lagi kan. Mas ngatain Nyai gak punya adab. Mas ngata-ngatain Nyai, kenapa Mas? Kita udah gak ketemu tapi kamu terus lagi nyiksa-batin Nyai. Kenapa? Gak puas kamu. Nah itu aja. Roro Fitria, kami berharap diberikan kekuatan untuk menjalani ini semua. Dan kita juga berharap tidak ada lagi namanya kekerasan dalam rumah tangga, baik verbal ataupun non verbal, karena jelas akan meninggalkan luka yang begitu dalam. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami, Pak Andika dan juga dari tim psikolog. Terima kasih banyak. Yang pasti kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Roro Fitria dan Andri Irawan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Pagi.